Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Mari pada pagi hari ini sama-sama kita buka hati kita untuk Tuhan. Kita mau bersyukur kita ada di tempat ini, itu semua bukan karena kehebatan kemampuan kita, tapi hanya karena anugerah Tuhan semata. Sepakat katakan amin? Mari dengan sehati kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau setia, Engkau memberkati, Engkau menyertai, bahkan Engkau menolong kami. Pagi hari ini, kesempatan untuk beribadah kami terima dengan hati yang terbuka. Kami mau bernyanyi, kami mau menyembah, kami mau memuji-Mu dengan sungguh-sungguh. Kami buka hati kami ya Tuhan. Kami terima kekuatan yang baru, damai sejahtera yang baru, sukacita berlimpah-limpah memenuhi kami. Dengan kerinduan kami datang kepadamu ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pagi hari ini, mari sama-sama renungkan kebaikan Tuhan, penyertaan-Nya yang tidak pernah habis. Izinkan kami Tuhan, kami mau bermazmur bagi-Mu, kami mau mempersembahkan yang terbaik hanya untuk-Mu. Sungguh terlalu berharga kasih setia-Mu Bapa. Betapa tinggi sampai ke awan, tiada berkesudahan. Izinkan ku merenungkan-Mu sepanjang kawal malam. Kan ku siapkan hatiku menyembah-Mu. Mari sama-sama angkat tangan-Mu. Ku mau bermazmur, membangunkan fajar. Sungguh Kau pertolongan, ku kan bersorak-sorai. Ku mau bernaung di bawah sayap-Mu, dalam kebenaran-Mu. Ku kan memandang indah wajah-Mu. Sungguh terlalu berharga kasih setia-Mu, kasih setia-Mu Bapa. Sungguh tinggi, betapa tinggi sampai ke awan, tiada berkesudahan. Izinkan ku merenungkan-Mu sepanjang
sepanjang kawal malam. Kan ku siapkan hatiku menyembahmu. Mari jemaat sama-sama bangkit berdiri, kita pujikan pujian ini bersama. Ku mau bermazmur, membangunkan hajat, sungguh kau pertolongan. Ku kan bersorak-sorak di bawah sayapmu, dalam kebenaran. Ku kan memandang indah wajahmu. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Mari yang bersuka cita bagi hari ini, sama-sama kita tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita bersuka cita bersama dalam Dia. Saya mau jemaat sendiri pujikan bersama. Mari sama-sama bertepuk tangan. Glorinya muliakan Tuhan. Glorinya muliakan Tuhan.
Mari silakan duduk kembali. Kita mau menyembah lebih dalam lagi. Mari sama-sama buka hati kita untuk Tuhan. Engkau gembala mengenal hatiku, oleh kasih-Mu peliharaku. Engkau gembala yang menemukanku, oleh kasih-Mu selamatkanku. Engkau gembala yang baik, berikan nyawanya pada dombanya. Di lembah gelap tetap Kau cari yang hidup.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang di ibadah virtual Gereja Yesus Gembala. Di bulan Desember ini kita punya tema yang baru yaitu sukacita pengharapan. Tidak terasa sebentar lagi momen Natal sudah datang. Mari kita baca ayat sebagai dasar tema bulan Desember ya ini sukacita pengharapan diambil dari Matius pasal 2 ayat yang ke-10 dikatakan, ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Bapak Ibu Saudara, kita lihat bahwa Yesus datang ke dunia untuk membawa sukacita. Apa yang sedang kita hadapi? Mari kita punya sukacita pengharapan dalam kita berjalan di dalam setiap apa yang kita hadapi. Mari kita berdoa, kita siapkan hati untuk firman Tuhan. Bapak, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Kami mengucap syukur, biarlah damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu itu melingkupi kami. Kami percaya di bulan Desember ini adalah bulan yang istimewa, di mana kami juga akan merayakan momen Natal. Berkati setiap apa yang hamba-Mu sampaikan, urapi jadi kebenaran firman-Mu. Berkati juga setiap orang yang sudah mempersiapkan murid-murid-Mu untuk mendengarkan firman Tuhan. Beri kami tanah hati yang subur, tanah hati yang siap menerima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Semua yang percaya katakan haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita dengarkan firman Tuhan. Dan biarlah setiap apa yang kita dengar, kita tanam dalam hati kita sehingga sukacita itu boleh melimpah dalam kehidupan kita. Banyak di antara kita mungkin sedang dalam kondisi yang kecewa, mungkin beberapa hal yang sudah direncanakan batal. Beberapa orang sudah merencanakan untuk liburan Natal. Ternyata pemerintah Indonesia memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 untuk semua provinsi. Jadi banyak rencana liburan pun yang batal, rencana keluar kota batal. Kalau kita melihat banyak orang mungkin kecewa. Nah, di sini saya ingin membawakan satu tema yaitu disegarkan di dalam Tuhan. Setiap orang pasti butuh refreshing, butuh liburan, butuh suasana baru untuk kita ini boleh mendapatkan kesegaran jiwani yang baru, mungkin juga menguatkan keadaan jasmani kita, mungkin kita juga butuh sebuah liburan. Tapi di sini saya ingin membawakan ada satu liburan, satu kekuatan yang baru saat kita datang di hadapan Tuhan dan kita disegarkan. Jangan hanya mengejar kesegaran-kesegaran jasmani dan jiwani saja. Tapi mari kita siapkan hati kita untuk menerima kesegaran yang baru, yaitu kesegaran rohani. Kita baca dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai ke 18. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai ke 18. Dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibarui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, yang tak kelihatan adalah kekal. Sahabatku, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat bagaimana nasihat Paulus dalam kehidupan kita. Kita sebagai manusia jangan saja memperlihatkan atau memperhatikan kehidupan jasmani dan jiwani kita, tapi juga perhatikan kehidupan rohani. Manusia akan mengalami masa-masa yang sama. Seiring dengan waktu, kita sebagai manusia pasti mengalami yang namanya lahir. Kita pasti ingat tanggal lahir kita. Tanggal lahir mungkin papa mama kita, orang tua kita, mungkin anak-anak kita, mungkin istri kita atau saudara kita, kita ingat. Nah, itu namanya manusia memiliki kesamaan, yaitu tanggal di mana kita dilahirkan pasti punya semua. Dan saat kita lahir bayi, kita akan bertumbuh seiring dengan waktu menjadi orang yang lebih dewasa. Kita beranjak dari bayi menjadi balita, balita menjadi remaja, dan kemudian remaja menjadi orang yang dewasa. Setelah dewasa kita menjadi orang yang mungkin tua dan kemudian lanjut usia, dan pada akhirnya kita akan menutup mata dan kita masuk dalam satu pengharapan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sahabatku, kita belajar bahwa di dalam kehidupan ini kita punya fase-fase kehidupan yang sama. Tidak mungkin orang itu melewati fase kehidupan yang ada. Nggak mungkin orang dari bayi tiba-tiba jadi tua. Tapi dia pasti melewati fase di mana dia menjadi balita, anak-anak, remaja. Dan kemudian itulah fase yang harus kita lewati. Dan saat kita melewati fase, kita juga akan ada hal-hal yang dikerjakan.
kita lihat manusia itu biasanya mendapatkan pendidikan secara formal. Di Indonesia rata-rata pendidikan dasar adalah 9 tahun, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan lanjut dan perguruan tinggi. Setiap kita belajar dari umur 6 atau 7 sampai umur 20-an. Dan itulah menjadi fase di mana kita ini sebagai orang-orang yang belajar. Bapak Ibu Saudara, usia dibagi lagi menjadi usia non-produktif, usia produktif, dan usia yang kemudian lanjut. Usia non-produktif itu antara 0 sampai 14 tahun, usia produktif adalah umur 15 sampai umur 65 tahun, dan sampai usia lanjut adalah usia di atas 65 tahun. Usia lanjut tentu saja produktivitasnya tidak seperti pada waktu kita muda. Dari sini kita melihat manusia ternyata sama seperti apa yang dikatakan Alkitab, yaitu dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16a, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami makin merosot. Ini yang disebut fase yang dikatakan Paulus bahwa manusia itu mengalami kemerosotan secara jasmani. Secara degeneratif kita ada usia emas. Kalau kita lihat atlet olahraga, dia mempunyai usia emas antara 18 sampai 33-34 tahun. Atlet yang saat ini bertanding rata-rata mempunyai umur usia emas seperti itu. Dan kita lihat pada waktu dia udah menjadi tambah tua, yang terjadi adalah staminanya menurun, kekuatannya menurun, dan akhirnya dia tidak bisa menjadi atlet profesional lagi. Bapak Ibu Saudara, ini adalah hal yang wajar yang terjadi dalam kita. Jangan sampai kita ini stres karena kita menua. Jangan sampai kita khawatir karena kita bertambah usia. Justru ada sebuah hal yang menarik saat manusia bertambah usia, ada yang namanya kesehatan mental. Kesehatan mental ini terjadi ternyata usia emasnya adalah di sekitar umur 40. Meskipun manusia jasmani kita itu menurun, ada manusia yang diperbarui dalam kehidupan kita, yaitu manusia rohani yang juga memunculkan karakter-karakter. Bisa lebih sabar itu mungkin di umur 30-an, bisa lebih stabil di umur 30-an, dan kemudian makin lama makin bijaksana sampai umur 65, 66 itu orang masih bertumbuh secara mental dan spiritual. Dan pada waktu umur 65 dan selanjutnya mulai turunlah kekuatan mental kita. Nah, di sini yang namanya spiritual akan mengambil peranan penting dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita tua dan kita ini menjadi orang yang mudah marah, mudah capek, mudah yang namanya tersulut emosinya karena kita tidak memperhatikan kesehatan spiritual kita. Di sini kita belajar Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita belajarlah untuk kita ini menyadari bahwa manusia itu terdiri dari 3 bagian, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Setiap bagian itu memerlukan kebutuhan yang harus dipenuhi, sehingga kita jangan mengesampingkan satu dan juga mengutamakan yang lain, tetapi berimbanglah dalam pemenuhan kebutuhan kita. Sadari bahwa Tuhan menciptakan kita ini unik, penuh, dan semua ada dalam tangan rencana Tuhan. Dan kita belajar bahwa manusia makin lama akan mengalami kelelahan. Kelelahan ini terjadi karena beban hidup, karena kita juga mengalami perjalanan hidup makin lama, kita tidak makin kuat, tetapi kita juga mengalami yang namanya degeneratif tadi. Mungkin pada waktu kita kecil kita bisa lari-lari tanpa merasa lelah. Saya melihat anak-anak saya pada waktu mereka kecil, mereka nggak kenal capek. Mereka lari ke sana ke sini sampai yang lihat pun kerasa capek. Dan itu pun terjadi pada waktu kita kecil. Pada waktu kita kecil kita ini seperti tidak ada lelah-lelahnya. Tapi berangsur-angsur dewasa mungkin kita mulai mengenal, aduh baru jalan 1 kilo kok sudah capek, sudah lelah. Mungkin kita juga mengalami yang suka olahraga, aduh baru lari 1 kilo kok rasanya badan ini sekarang capek. Dulu kuat loh aku lari 3-4 kilo. Itu namanya manusia bisa mengalami kelelahan. Kelelahan bisa terjadi dalam kehidupan jasmani kita, kehidupan jiwani kita, bahkan kelelahan rohani bisa terjadi saat kita juga makin lama makin tua. Di sini kita belajar Bapak Ibu Saudara, beban yang kita tanggung itu menyebabkan kita lelah. Dan jangan lupa bahwa kehidupan kita itu unik. Saat kita kecil, kita sering kali belajar di sekolah. Di sekolah itu kita sering mempunyai satu cerita mengenai apa yang kita sukai, mungkin film yang kita tonton dan kita bicarakan kepada teman kita.
Itu yang namanya manusia. Dan kemudian saat dia mulai beranjak dewasa, dia punya hobi, mungkin pergi, mungkin liburan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang dalam usia produktif, umur 25, umur 30, Bapak Ibu Saudara yang punya hobi, mungkin bisa bercerita tentang tujuan liburan, mungkin bercerita tentang bagaimana bersepeda, bagaimana menjaga kesehatan, dan itu yang terjadi dalam manusia secara umumnya. Dan pada waktu tua, manusia itu juga capek. Dan kalau sudah tua, yang dibicarakan mungkin dokter yang dibutuhkan, obat-obatan yang dibutuhkan, mungkin bagaimana membangun stamina, mungkin bagaimana kita ini tidak sampai sakit. Kita lihat fase-fase kehidupan yang ada, itu ternyata terjadi kelelahan karena ada beban di dalamnya. Manusia ini seringkali merupakan manusia yang suka berkompetisi. Dalam hidupnya dia memandang segala urusan itu sebuah kompetisi, sebuah persaingan. Misalnya kita waktu kecil kita belajar, kalau di sekolah zaman saya masih ada yang namanya ranking atau urutan, siapa yang paling pintar, kemudian yang ada di tengah dan yang ada di bawah. Nah itu ranking-ranking seperti itu membangun manusia untuk mulai berkompetisi sejak kecil. Ya wajar sih, itu akan membuat kita menjadi orang yang punya satu daya lebih untuk kita ini maju. Aku pengen pintar, aku pengen nomor 1. Gak apa-apa lah, tapi kalau budaya itu, kompetisi itu kita bawa sampai kita nanti dalam kehidupan bermasyarakat, apa yang tidak perlu dikompetisikan justru dikompetisikan. Misalnya saat orang sudah belajar untuk lomba cepat-cepat berhitung, dan dia pada waktu bekerja, dia melihat, wah kalau temanku punya motor, aku harus punya motor yang lebih bagus. Aku harus lebih cepat naik pangkat. Aku harus lebih ini, aku harus lebih itu. Dan kalau dalam kehidupan kita ada hal yang gak perlu dikompetisikan, tapi karena kita sejak kecil dibentuk oleh atmosfer kompetisi, sehingga kita terbawa. Hal-hal yang gak perlu kita kompetisikan ternyata dibawa kompetisi. Dan itu pun bisa terjadi menjadi beban di dalam kehidupan kita. Contoh gampang begini. Kalau kita hidup dalam sebuah perumahan, kemudian melihat orang di sebelah kita punya mobil. Wow, mobilnya tambah bagus nih. Kok aku mobilnya belum ganti? Aku gak boleh kalah, aku mau punya mobil yang lebih bagus. Akhirnya kepemilikan mobil pun bisa jadi kompetisi. Mungkin pada waktu kita santai lihat tetangga kita beli TV, TV-nya lebih gede dari apa yang kita miliki. Mungkin dia beli baju yang lebih bagus dari apa yang kita miliki. Pada waktu kita lihat dia berjalan depan kita, mungkin kita juga lihat apa yang ada di jam tangannya juga lebih bagus, sehingga pada waktu kita lihat kita nggak mau kalah dan kita bilang gini, aku nggak mau kalah. Dia punya jam bagus, aku harus punya lebih bagus. Dia punya TV gede, aku harus punya TV lebih gede. Dia punya kulkas lebih gede, aku mau punya kulkas juga lebih gede. Kalau semua dikompetisikan, yang terjadi beban hidup dalam kita ini makin lama makin berat. Bayangkan dengan kekuatan yang kita makin tua makin menurun, kalau kita masih mengurusi hal-hal sepele seperti itu, maka beban kita ini akan berat sekali. Contoh gampang begini, kita pada waktu muda, kita mempunyai kekuatan untuk bekerja lebih. Dan kemudian pada waktu tua, kekuatan kerja kita menurun. Kalau sikap kita, mental kita, dan keadaan rohani kita tidak kita bangun, kita berada dalam mental anak-anak, mental rohani juga anak-anak, maka yang terjadi adalah saat kita lihat orang lain pada waktu kita sudah tua, meskipun kita berumur dan mental rohani kita ada di bawah, kesehatan jiwa kita juga tidak terkontrol. Kita seringkali tersulut oleh hal-hal yang mudah mengganggu. Dan yang terjadi adalah saat kita tua, lihat tetangga lebih baik, kita merasa tersaingi, kita merasa nggak aman, kita merasa aku harus lebih. Tapi kekuatannya nggak ada. Makanya beban yang sama pada waktu kita menjadi tua, itu akan terasa lebih berat. Sahabatku, kita belajar. Nggak semua hal itu perlu dikompetisikan. Kelelahan itu bisa terjadi karena beban yang seharusnya tidak kita tanggung ini kita tanggung. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat bagaimana cara kita hidup, pola kita hidup. Apakah kita hidup ini masih memperhatikan hal-hal yang sepele seperti itu? Kita mudah tersinggung karena hal-hal yang tidak penting.
Gampang aja, misalnya kita buka handphone kita, lihat media sosial, ada orang dolan atau pergi atau sedang berlibur, emosi nggak kita lihatnya? Kok dia bisa pergi-pergi sih? Uangnya dari mana? Jangan-jangan pelihara tuyul, jangan-jangan pelihara babi ngepet. Dalam pikiran kita bisa aja kejadian seperti itu. Tapi itu yang namanya orang picik dan tidak mau mengembangkan mental rohaninya menjadi mental rohani yang dewasa. Keadaan rohani yang dewasa. Kita belajar untuk kita ini membangun rohani yang dewasa. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita ini membangun kesegaran rohani di dalam kekuatan yang baru. Tidak mungkin kita ini bisa bertumbuh tanpa sebuah energi. Kita ini bertumbuh menjadi orang yang mungkin dewasa, dari anak-anak menjadi remaja dan dewasa dan tua, itu karena sebuah energi. Karena sebuah kekuatan yang ada dalam kita. Dan itu menjadikan kita ini bisa bertumbuh. Kita mungkin pada waktu lahir 40 sentian dan mungkin sekarang kita ada di tinggi 150, mungkin sampai 1,9 meter, siapa yang tahu. Dan itu dibutuhkan energi untuk bertumbuh. Nah, kalau kita nggak ngerti bagaimana caranya kita ini dapat kekuatan untuk bertumbuh secara rohani, itu jadi masalah kita bangun diri kita supaya kita ini mendapatkan kesegaran. Tahukah pertumbuhan terjadi saat kita beristirahat? Saat kita beristirahat, maka sel-sel yang ada di dalam kita akan bertumbuh, bermultiplikasi dan membangun kehidupan kita. Sama saat kita secara rohani kita mengejar Tuhan terus, tapi kita nggak pernah beristirahat di dalam Tuhan, maka kita tidak akan bertumbuh secara rohani. Matius pasal 11 ayat 28 dikatakan demikian. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Beristirahatlah saat Tuhan Yesus memanggil kita untuk masuk dalam hadiratnya. Marilah yang letih, lesu, berbeban berat, datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Siapa di sini yang sedang mengalami beban, masalah? Datang sama Yesus, hadir di kakinya, duduk diam berdoa, baca firman, dengarkan apa yang Tuhan mau, dan kita beristirahat dalam hadiratnya. Saat kita beristirahat, saat kita berserah di dalamnya, kekuatan baru itulah yang muncul, saudaraku, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita belajar, jangan sampai kita menjadi orang yang mengejar, berkompetisi terus, tetapi kita nggak pernah istirahat di dalam Tuhan dan kita tidak memiliki pertumbuhan rohani. Mungkin kita tua secara jasmani, tapi keadaan rohani kita adalah keadaan anak-anak. Keadaan mental kita adalah keadaan mental remaja yang gampang tersinggung, yang tidak mudah menerima yang harusnya dihadapinya, dan banyak bersungut-sungut. Di sini ya kita belajar. Kalau kita mau mempunyai pertumbuhan rohani yang kuat, pertumbuhan keadaan mental yang kuat, banyaklah menyembah, memuji, berdoa, membaca firman Tuhan sebagai penyegaran di dalam Tuhan. Apa yang kita baca, kita aminkan, kemudian kita lakukan, itulah cara kita beristirahat di dalam Tuhan. Satu kali Tuhan Yesus ada di Betania, di situ ada Maria dan Marta. Kita lihat Maria itu duduk diam di kaki Yesus dan Marta sibuk mempersiapkan hal-hal untuk melayani Yesus. Kadangkala kita di gereja ini kesibukan sepertinya melakukan sesuatu yang baik buat Yesus, dan kita lupa mengambil bagian terbaik apa? Istirahat di kaki Yesus, duduk diam, dengar, dan isi kehidupan rohani kita dengan air yang segar itu. Dan saat itu diisikan dalam kehidupan kita, saya percaya Bapak Ibu Saudara mendapatkan sesuatu yang baru, kekuatan yang baru, kedamaian yang baru. Dan saat kita mendapatkan kedamaian yang baru, inilah yang terjadi. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16. Marilah, namun manusia batinnya kami dibarui dari sehari ke sehari. Kalau kita beristirahat di dalam Tuhan, kita ini akan dibarui dari hari ke sehari. Dan kemudian 2 Korintus 4 ayat 18 dikatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara dan yang tak kelihatan adalah kekal. Saat kita capek, saat kita lelah, fokus hidup kita jangan saja dengan apa yang kita lihat secara mata jasmani. Karena yang secara jasmani ini suatu saat pun akan berakhir. Tapi Bapak Ibu Saudara, perbaikilah sikap kita.
Bagaimana kita ini punya jam-jam doa, bagaimana kita punya jam-jam saat teduh. Saat teduh itu di mana kita ini merasakan biarlah Tuhan yang bekerja di dalamku, pimpinan Tuhan yang penuh. Dan kemudian saat kita merasakan pimpinan Tuhan, kerja Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan merasakan damai, sejahtera, sukacita, pertolongan, penyertaan Tuhan yang senantiasa tidak pernah lepas dari kita. Belajarlah untuk kita ini membangun kesehatan mental kita, kesehatan rohani kita, pertumbuhan rohani kita. Jangan sampai kita ini secara jasmani menjadi tua, tetapi kita tidak pernah mengalami sehat secara rohani dan sehat secara mental. Ini kita perlukan sehari-hari ini, di mana manusia makin lama makin egois, makin mementingkan diri sendiri, dan kita melupakan kita untuk duduk diam dan disegarkan di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita refleksikan renungan atau firman Tuhan pada kesempatan kali ini untuk kita ini boleh duduk diam di kaki Tuhan. Sebagai kesimpulan, Tuhan memelihara baik hidup jasmani dan rohani sehingga kita bisa berbuah di dalam kasih anugerahnya. Jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang melupakan kasih anugerah Tuhan sehingga kita tidak bisa beristirahat dan kita bisa menikmati hadirat Tuhan, sehingga saat kita beristirahat di dalam hadiratnya ada sukacita pengharapan yang muncul, ada juga kekuatan baru, kesegaran yang baru di dalam Tuhan. Mari kita berdoa untuk masuk dalam perjamuan kudus, kita siapkan hati kita. Tuhan, terima kasih kesempatan kali ini, biarlah kami boleh bertenang, teduh di hadapan-Mu, introspeksi setiap kesalahan pelanggaran kami, ampuni segala dosa. Biarlah setiap apa yang kami lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja, perkataan, pikiran, perbuatan, sucikan, kuduskan kami terlebih dahulu. Biarlah kami boleh masuk dalam perjamuan kudus. Biarlah sukacita pengharapan ini boleh ada di dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Dengarkan firman Tuhan ini. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Mari kita siapkan hati. Kita tahu bahwa kita dibenarkan oleh karena kasih anugerah Tuhan. Mari kita angkat roti tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia serahkan, Ia mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang serahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan, yang percaya bahwa salib-Mu, bilur mulai menyembuhkan kami, menyempurnakan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah karya-Mu akan menjadi peringatan bagi kami. Untuk kami selalu taat di dalam apapun yang sedang kami lakukan. Beri kami kekuatan baru, beri kami kesegaran yang baru, sukacita di dalam Tuhan. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya bahwa roti yang kita pegang adalah tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan tangan kanan kita, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku setiap kali kamu meminumnya. Terima kasih Tuhan, yang percaya bahwa darah-Mu lah yang suci dan kudus, yang menyempurnakan kami, yang menghapus dosa kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Bukan karena perbuatan kami, tapi karena kesetiaan-Mu dan darah-Mu yang tercurah, yang menebus dosa kami, darah anak domba Allah. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya bahwa cawan yang kita pegang berisikan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Kami tahu keterbatasan kami dalam setiap hal yang kami lakukan. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Biarlah damai, sejahtera, kesegaran itu boleh ada dalam kehidupan kami. Segarkan kami yang di dalam kelemahan, segarkan kami yang di dalam sakit, segarkan kami yang di dalam pergumulan. Kami tahu Engkau Allah yang mampu memberikan kesegaran.
Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Kita aminkan doa berkat ini. Murid Yesus Gembala, terimalah berkat jasmani, jiwani, dan rohani dalam keluargamu, pekerjaanmu, studimu, pelayananmu, dan komunitasmu. Diberkatilah engkau dengan kehidupan kekal. Diberkatilah engkau dengan hikmat ilahi. Diberkatilah engkau dengan kekuatan dan pengharapan kekal. Diberkatilah engkau dengan kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Diberkatilah engkau selalu dalam damai sejahtera dan sukacita. Diberkatilah engkau dalam terang kasih dan iman sejati. Dialah Tuhan yang tidak berubah sekarang dan selamanya, yang menghadapkan wajahnya padamu, menyertai engkau untuk memberitakan kabar baik sampai ke ujung dunia. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, terimalah berkat anugerah pemeliharaan kekal dari Allah Bapa, berkat rahmat pemulihan dari Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan dan menghiburan kekal dari Allah Roh Kudus dalam kehidupanmu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang 2 kali di dalam kemuliaan. Semua yang percaya katakan haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, ibadah sudah selesai. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di Kota Magelang, silahkan untuk ibadah onsite. Kita sudah buka untuk ibadah onsite. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.